Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi di hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami berjalan, kami bangun, kami ingin menapaki perjalanan hidup kami dengan berdasarkan pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami di dalam kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca lagi satu ayat yang sebetulnya sudah sangat sering kita perkatakan ya Bapak Ibu, yaitu Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, ada dua dimensi kehidupan Tuhan Yesus, yaitu dimensi memberi dan dimensi menerima. Jadi kalau kita baca kitab-kitab Injil, keempat kitab Injil itu sangat kental kita akan melihat gaya hidup Tuhan Yesus, yaitu gaya hidup memberi. Maka Tuhan Yesus menekankan bukan apa yang kita punyai, tetapi dia menekankan kepada memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya di dalam kitab-kitab Injil itu diceritakan gaya hidup Tuhan Yesus seperti ia memberi pengakuan kepada Sakeus. Ia memberi harga diri kepada seorang wanita Samaria. Ia memberi kelepasan dari rasa bersalah kepada wanita yang akan dilempari batu. Ia memberi pegangan baru kepada orang-orang di Galilea. Ia memberi koreksi kepada orang-orang Farisi. Ia memberi pengampunan kepada orang di Kapernaum. Ia memberi hidup kepada Lazarus. Ia memberi makan kepada orang-orang di tepi Danau Tiberias. Ia memberi teguran kepada Marta. Ia memberi kesembuhan kepada orang lumpuh di Bethesda. Ia memberi keampunan kepada banyak orang. Jadi memberi itu tidak harus kita berpikir harus memberi uang, beri harta, enggak ya. Tapi banyak hal ternyata bisa menjadi item atau poin-poin sebagai bahan untuk kita berikan kepada orang lain. Seperti yang telah Tuhan Yesus berikan. Saya tadi sekedar nonton America's Got Talent, Bapak Ibu Saudara, yang pada saat itu memberi presentasi itu adalah sekelompok paduan suara. Lalu paduan suara ini memang menyanyi dengan suara yang bagus, dengan gerakan, dengan tarian, dan memang mereka memberikan sesuatu hal yang berbeda. Seperti mereka bukan cuma menyanyi, tetapi mereka juga memberikan kegembiraan. Mereka juga memberikan kebahagiaan melalui penampilan mereka itu. Jadi memberi kepada orang lain itu bukan selalu uang ya, barang, tetapi memberikan kebahagiaan. Jadi memang kelompok paduan suara ini menyanyi, suaranya memang bagus, tetapi mereka membawakannya dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan ringan. Sehingga apa yang mereka lakukan ini mempengaruhi audiens, para penonton dan juga juri. Sehingga salah seorang juri mengatakan, kamu memberikan kegembiraan, kamu memberikan kebahagiaan, kamu memberikan ruangan ini itu sesuatu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus mengatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus ini hanya berbicara tentang memberi ya. Tuhan Yesus juga berbicara tentang menerima. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri juga banyak menerima, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam kata cinta atau mengasihi itu mengandung dua unsur, yaitu memberi dan juga menerima. Ya. Yesus juga banyak menerima. Tuhan Yesus menerima banyak hal, seperti ia menerima pernyataan cinta kasih seorang wanita yang mengurapi kakinya dengan minyak wangi. Ia menerima makanan yang disajikan Marta. Ia menerima bantuan Simon Kirene dalam memikul salib.
Tuhan Yesus juga tidak anti menerima. Ia menerima Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang tidak mau menerima itu disebut autarki. Artinya orang yang merasa bisa mengatur diri sendiri sehingga tidak memerlukan bantuan orang lain. Nah, autarki ini lambang ketinggian hati. Sebaliknya, tidak mau memberi itu disebut egoisme. Nah, egoisme ini adalah kekerasan hati. Itu juga tidak betul Bapak Ibu Saudara ya. Dua dimensi Tuhan Yesus ini adalah menerima dan memberi. Tuhan Yesus memang banyak menerima, tetapi juga dia menekankan pada memberi. Dan menurut Tuhan Yesus bahwa kedalaman dan keluhuran hidup itu terletak pada memberi. Ya, kita tahu bahwa puncak hidup Tuhan Yesus adalah memberikan dirinya. Ia memberikan dirinya untuk keselamatan dunia ini. Bapak Ibu, ada sebuah cerita yang menarik, itu cerita dari Mahabharata ya. Dikatakan bahwa suatu saat ada seekor burung merpati diterkam gagak. Merpati itu luka. Lalu ia cepat-cepat terbang ke istana raja. Lalu mengatakan begini ketika dia berhadapan dengan raja, "Oh Gusti, lindungilah hamba, ada gagak mengejar." Lalu raja ini melihat si merpati ini dengan rasa iba. Lalu si raja mengatakan, "Tenang, di sini kamu aman. Aku akan melindungimu." Pada saat baru saja selesai mengatakan seperti itu, gagak itu masuk menyusul si merpati tadi. Dan mengatakan, "Merpati itu kepunyaanku. Ini sesuai dengan hukum karena punggungnya sudah kutandai dengan luka." Raja harus menghormati hukum. Nah, namun di pihak lain, bagaimana dengan janji raja yang tadi mengatakan kepada merpati, "Tenanglah, kamu aman di sini. Aku akan melindungimu." Lalu Bapak Ibu Saudara, raja sudah terlanjur berjanji akan melindungi merpati, maka tiba-tiba raja mendapat akal. Ia menawarkan daging rusak sebagai pengganti. Nah, burung gagak itu langsung mencemooh. Manusia memang licik. Seenaknya saja memotong hewan. Bukankah manusia sendiri punya tubuh? Wah, raja terkejut. Apakah ia harus memberikan sepotong anggota tubuhnya sendiri? Dengan berat hati, raja berkata kepada pengawalnya, "Ambillah timbangan. Timbanglah merpati ini. Seberat burung merpati, seberat itu kamu potong betisku." Nah, para pengawal tercengang, Bapak Ibu Saudara. Dengan hati-hati dikeratnya betis raja. Namun ternyata itu belum seberat merpati. Dipotongnya lagi sekerat daging paha raja. Juga belum cukup. Aneh memang, timbangan merpati menjadi semakin berat. Dikerat lagi sebagian tangan raja. Itu pun masih belum cukup. Sungguh aneh memang. Sekarang hampir seluruh tubuh raja terkerat habis. Darah bercucuran. Dengan kesakitan, raja masih membiarkan tubuhnya dikerat lagi. Akhirnya raja roboh. Pada saat itu mendadak burung merpati dan burung gagak menjelma. Ternyata mereka adalah dewa yang ingin mengukur pengorbanan raja. Nah, pada saat itu pun raja pulih kembali. Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang juga diperbuat raja kita Tuhan Yesus. Ia telah memberikan dirinya, dikerat untuk kepentingan manusia. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita meneladani Tuhan Yesus. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Meski kita juga boleh menerima Bapak Ibu. Tetapi letak keluhuran kita, arti hidup kita, makna hidup kita, kedalaman hidup kita pada memberi. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Engkaulah teladan kami ya Tuhan. Engkau memberikan jalan terbuka bagi kami untuk menerima. Dan kami memang boleh menerima. Tetapi letak keluhuran hidup kami, arti hidup kami, kedalaman hidup kami, terletak pada dimensi bagaimana kami rela untuk memberi. Karena itu Tuhan, ajarlah kami, mampukan kami untuk lebih memberi, sehingga kami lebih berbahagia. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.